Pemirsa kerabat desa Indonesia, Zaki, seorang relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, menurunkan bendera Partai Nasdem di markas pemenangan Amin di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis 21 Maret 2024. Aksi Zaki tersebut dilakukan sesaat setelah konferensi pers Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyikapi penetapan hasil pemilu 2024. Menurut Zaki, tindakan itu merupakan bentuk kekecewaan terhadap sikap politik Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menerima hasil pemilu 2024, serta memberi ucapan selamat kepada Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka-Buming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Sikap resmi Partai Nasdem ini disampaikan Paloh dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta, Rabu malam 20 Maret 2024, tak lama setelah penetapan hasil pemilu 2024 dilakukan oleh KPU. Meski Paloh berulang kali menegaskan sikap politik menerima hasil pemilu 2024 diambil semata-mata demi kepentingan persatuan nasional, namun publik, terutama relawan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menilai keputusan tersebut tak layak diambil Paloh di tengah desakan penggunaan hak angket DPR untuk mengusut kecurangan pemilu 2024. Sikap a priori relawan Amin tidak lepas dari pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem itu saat menjawab pertanyaan wartawan. Di antaranya, soal tidak menutup pintu untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu, Paloh juga terkesan setengah hati mendukung hak angket di DPR. Ia menyebut Nasdem bukanlah pemilik kursi terbesar di parlemen. Saat ini, Partai Nasdem menurut Paloh masih akan melihat dan mengevaluasi progres hak angket oleh Partai PDI Perjuangan sebagai partai yang pertama kali menggulirkan hak angket, sekaligus pemilik kursi terbesar di DPR RI. Sebagai informasi, fraksi PDI Perjuangan memiliki 128 kursi di DPR, sedangkan fraksi Partai Nasdem tercatat sebanyak 59 kursi. Meski tidak mengambil sikap tegas terkait hak angket, namun Ketua Umum Partai Nasdem ini tetap mendukung tim hukum Amin mengajukan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Berikut pernyataan Surya Paloh. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru Untuk bergabung pada pemerintahan baru, saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Ya. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu, pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan, katakanlah dari Timnas Anies untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers.
ada keterus terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas. Kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan. Pertanyaannya, masih memungkinkankah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini di Dewan? Ini perlu kita pikirkan bersama. Karena apa? Demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan azas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara nggak? Saya harus katakan ini, agar tidak memakai bahasa yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini, seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Angket. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tempua bersarang rendah? Jadi pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri menurut saya. Apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket, tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect untuk berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak.